3, 2, 1, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu langkah maju Indonesiaku, amin. Sahabat, ketemu lagi dengan saya, orang yang tidak dikenal dan ingin memperkenalkan diri supaya dikenal. Pada kesempatan ini saya berada di sebuah kantor kelurahan, tepatnya Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Dan di hadapan saya atau di samping saya telah hadir seorang tamu yang juga tidak dikenal sebenarnya. Karena tidak dikenal, makanya saya akan kenalkan supaya beliau menjadi orang yang terkenal. Kalau sudah terkenal, tidak perlu lagi untuk kita kenalkan. Beliau namanya adalah Bapak Sulbeni ya. Bapak Sulbeni, beliau adalah seorang ASN dari Kota Bandung yang ditugaskan di Kelurahan Cipadung dengan jabatan Kasih Pemerintahan atau Kasipem. Assalamualaikum Pak Ben. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kalau saya lihat nama Pak Ben ini Sulbeni ya. Ya. Kalau saya lihat Sulbeni ini seperti bukan nama orang Bandung. Asli dari mana Pak sebenarnya? Bandung. Dari Bandung ya. Aneh kan, biasanya orang Bandung itu Iman, Maman gitunya, Asep, Ujang. Asli Bandung Pak? Asli Bandung. Asli Bandung. Namanya Pak Sulbeni. Benar Bapak ini dikasih pemerintahan Iya, di betul. Kelurahan Cipadung. Betul. Nah kalau saya ingin tahu tupoksi dari kasih pemerintahan itu apa saja Pak di Kelurahan Cipadung? Ya. Ya, terima kasih Pak Doni, kesempatannya telah memberikan waktu dan tempat yang ada di Kelurahan Cipadung ini. Ya, apa adanya ya mungkin ya. Tapi tidak lain bisa bersilaturahmi dan semoga itu menjadi dasar penguat kesehatan kita untuk selamanya. Untuk tupoksi kasih pemerintahan di Kota Bandung ini berdasarkan Perwal 1407 tahun 2016 bahwa kasih pemerintahan memiliki tugas melaksanakan ketertiban, keamanan dan ketertiban yang di wilayah kelurahan, memberikan pelayanan administrasi pemerintahan, membantu memfasilitasi pemilihan dan pelantikan ketua RT dan ketua RW, dan secara garis besar membantu tugas lain yang dibebankan dari atasan. Waduh, banyak juga ya tugas Kasipem ini diborong gitu. Tapi hanya satu yang ingin saya bincangkan pada kesempatan ini, yaitu tentang masalah pelayanan administrasi masyarakat. Ya. Ini dalam hal atau mencakup apa saja tuh pelayanan administrasi, biar masyarakat tahu, khususnya di masyarakat Cipadung nih. Sebetulnya untuk di kelurahan ini karena memang ruang lingkupnya kecil, tapi karena beban tugas yang diberikan juga sangat luas, ya mau tidak mau kalau boleh dijabarkan dijadikan dua acuan. Satu pelayanan yang bersifatnya umum, Pelayanan bersifat umum dan satu lagi bersifat khusus. khusus ya. Ya. Umum itu Kalau apa umum menyangkut data KTP, KTP, kartu keluarga, iya. keterangan usaha, kelakuan baik, dan lain sebagainya. Yang khusus Kalau yang khusus mungkin nanti karena di kelurahan ada 3 kasih ya, ada kasih kesejahteraan sosial, kasih ekonomi dan pembangunan, serta kasih pemerintahan. Untuk yang khusus dikasih pemerintahan itu salah satu contohnya ahli waris. ahli waris. Ahli waris. Artinya keterangan ahli waris ini hanya bisa ditandatangani oleh Kasipem ya. Begitu. Pada taraf penandatanganan tetap oleh Pak Lurah. Oh, oleh Pak Lurah. Ya, Tapi cuman penanganan khusus ya. penanganan khususnya, pemberkasannya, persyaratan-persyaratannya mungkin di situ ada kasih pemerintahan. Oh, kasih pemerintahan. Ya. Nah, oke. Sekarang ke pelayanan umum aja dulu, Pak. Boleh. Pelayanan umum aja. Sekarang sebenarnya masih banyak juga di kalangan grassroots ya, di kalangan tingkat bawah masih awam, masih bingung ketika, aduh, gimana nih saya mau buat KTP gitu. Syarat apa saja nih yang perlu saya siapkan dan gitu. Mohon dirinci itu Pak supaya masyarakat tahu apa saja yang harus dipersiapkan
dia harus berangkat kemana dulu, kemudian endingnya nanti akhirnya di mana gitu. Ya, sebetulnya untuk di tatanan kelurahan ini, untuk di Kota Bandung ya, Ya, Kota khususnya Bandung. di Kelurahan Cipadung, masih memerlukan surat pengantar RT RW. Surat pengantar RT. Itu penting ya, Pak? Itu sebagai bukti keluar masuknya registrasi di RT, dan juga pada saat ada kepindahan atau kedatangan, RT RW bisa mengetahui. Satu, pengantar RT RW. Yang kedua, kartu keluarga. Kartu keluarga misalkan ada surat pindah dari kabupaten atau provinsi luar, itu harus menyertakan surat pindah per kabupaten dari Dukcapil kabupaten atau kota yang tempat dia tinggal. Setelah ada pengantar RT RW ke kelurahan dan diregister juga penduduk datang atau pindah. Diisi format pengisian kartu keluarga dan KTP-nya, dan yang bersangkutan setelah dari kelurahan menuju kecamatan. Di kecamatan lah nanti dicetaknya KTP dan KK. KTP dan KK itu. Ya. Jadi di tingkat kelurahan itu semacam keterangan pengantar juga ya. Pengantar juga dan mengisi formulir mungkin ya. Betul. Betul. Formulir itu dapatnya di kelurahan atau di RT RW ada, Pak? Sebetulnya bisa disebarkan di RT RW karena memang formatnya terbatas ya. Kartu keluarga kan besar. Kalau difotokopi juga nanti mengeluarkan biaya lumayan ya. Bisa saja diperbanyak di RT RW atau di kelurahan, mangga bisa. Ini yang membuat KTP kan ada dua kategori kemungkinan ya. Yang buat KTP itu yang pertama baru sama sekali belum pernah punya. Iya. Yang kedua bisa jadi memperpanjang KTP atau rusak ya. Dan yang ketiga bisa jadi hilang KTP-nya. Nah, Betul. Ini Betul. pasti ketiga persoalan ini beda-beda juga penanganannya, Pak. Kalau untuk hilang itu otomatis harus dari kepolisian. Nah, bikin dulu surat kehilangan. Betul, dari kepolisian. Kalau untuk perbaikan data juga bisa dari pengantar RT RW langsung ke kelurahan, atau kalau rusak, saya kira tidak bisa diperpanjang ya, karena memang kalau ada beda aturan nama sekarang, gimana Pak? Kalau beda nama dari KTP dengan kakak? Itu yang sering timbul permasalahan di lapangan. Tatkala ada pengecekan ke bank, ini ternyata tidak sama, nah, kembalilah ke kelurahan. Bisa dibuat surat keterangan asal dasarnya kuat. Dasarnya seperti apa, Pak? Misalkan ijazah, akte kelahiran, buku nikah, atau SK juga bisa. Pokoknya yang menjelaskan bahwa dia itu namanya A misalkan. Betul, betul. Baik itu ijazah, kalau tidak ada ijazah, akte kelahiran ya? Bisa. Kalau tidak ada kelahiran mungkin ijazah ya. Kalau sudah nikah mah mungkin surat nikah, buku nikah. Nah itu sahabat membuat sama dengan kakak juga begitu Pak ya? Sama prosesnya. Iya. Kecuali kalau misalkan ada yang dari luar mau membuat kakak harus wajib ini membuat surat pindah dulu ya? Iya, dari daerah setempat. Dari daerah setempat, kabupaten atau kota ya? Iya. Kemudian dieksekusi di kelurahan buat pengantar. Betul. Ke kecamatan dan kecamatan yang mencetak. Jadi pada dasarnya sama saja antara membuat KTP sama KK. Yang paling penting itu adalah pengantar RT dan juga RW Pak ya? Iya. Nah formulir nanti mengisi di kelurahan. Kalau ada di RT ya RT atau RW yang minta ke RT RW, baru dikasih surat pengantar dari kelurahan untuk dilanjutkan ke kecamatan. Ternyata mudah ya, sebenarnya nggak ribet juga Pak ya. Kalau kita ingin berangkat sendiri mah. Betul. Dan kalaupun nanti ada surat yang kekurangan persuratan, nanti dikasih tahu kan oleh kelurahan. Pasti. Oh ini yang kurang Pak ya, Iya. misalkan. Betul. Balik lagi untuk dilengkapi. Nah kemudian untuk surat kematian sama juga begitu Pak? Sama. Pada dasarnya begitu ya? Iya, sama. Nah di KK nanti kematian itu kan otomatis di KK-nya juga hilang Pak? Sebetulnya secara otomatis tidak secara otomatis ya untuk kelahiran atau kematian.
masing-masing memiliki prosedur yang berbeda. Kalau kematian kan bisa dari rumah sakit atau surat keterangan dari pengantar RT RW meninggal pada hari apa, tanggal berapa, tahun berapa. Itu dibuatkan surat keterangan kematian, yang selanjutnya dibuatkan akte kematian melalui aplikasi Salaman Dukcapil Kota Bandung. Oh, jadi surat kematian dari kelurahan itu sebagai salah satu syarat untuk proses membuat akta kematian. Oh, sekarang harus ada akte kematian ya. Oke, kemudian itu sama saja Pak ya, yang umum pada dasarnya hampir sama ya persyaratannya. Nah sekarang kepada yang khusus tadi, surat keterangan ahli waris, apa saja yang perlu dipersiapkan? Keterangan ahli waris itu untuk di Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, hanya menerangkan silsilah bahwa A dengan B menikah dan memiliki keturunan 1, 2, 3. Namun persyaratannya yang harus dipenuhi. Salah satu surat yang penting adalah buku nikah orang tua yang meninggal. Di situ nanti setelah membuat akte kematian dari Dukcapil, dilengkapi juga dengan KTP dan KK almarhum dan istri atau suami, fotokopi kartu keluarga untuk orang tuanya. Untuk anak-anaknya, pewarisnya juga sama. Kalau yang sudah menikah dilengkapi buku nikah, KTP, kartu keluarga, akte kelahiran atau ijazah. Nah, untuk di Kecamatan Cibiru bahwa semua harus dilegalisir di instansi masing-masing. Buku nikah di KUA, kartu keluarga yang belum berkode di Dukcapil Kota Bandung, ijazah di sekolah tempat mengeluarkan ijazah tersebut, dan KTP 2 orang saksi. Semua setelah diketik di dalam format, ditandatangani di format yang 4 lembar menggunakan materai 10.000. Materai 10.000. Oh, untuk berapa biji itu materai Pak? Berapa tanda tangan? Karena 4 lembar, berarti 4 tanda tangan. 4 tanda tangan. Masing-masing anggota keluarga. Itu masing-masing anggota keluarga? Ya, diketahui saksi, diketahui RT RW, kelurahan dan kecamatan. Nggak bisa diwakilkan salah satu anggota keluarga misalkan? Kalau pembuatannya bisa ya diwakilkan? Kalau penandatanganan tidak bisa. Tidak bisa. Harus orang yang bersangkutan. Itu menandakan bahwa orang tersebut ada. Dan betul-betul anak dari orang tua yang meninggalnya itu. Oh. Nah ini setelah diproses surat keterangan ahli waris, sebenarnya fungsinya untuk apa saja tuh surat keterangan ahli waris itu? Sebetulnya untuk pembuatan surat keterangan ahli waris itu yang tadi dikatakan bahwa hanya menerangkan silsilah keturunan. Silsilah. Tapi pada kenyataannya di masyarakat itu kan luas ya penggunaannya. Bisa untuk ke pengambilan santunan ke bank, ke yayasan, ke taspen, juga pengurusan balik nama sertifikat ke BPN, pajak. Alhamdulillah luas. Termasuk penjualan tanah yang punya yang meninggal dunia juga termasuk itu ya. Jual beli. Nah, selama Bapak di kelurahan, pemahaman surat keterangan ahli waris ini kira-kira bagus nggak di masyarakat? Banyak nggak Bapak menangani keterangan ahli waris gitu dibanding yang lainnya? Alhamdulillah untuk sekarang ini bukan momen COVID ya mungkin. Semua kalangan kami terima dan dari berbagai macam disiplin pekerjaan mungkin ya, mulai dari kepolisian, TNI, kehakiman, masyarakat, wira swasta sampai ke pegawai swasta banyak ya. Kebetulan penanganan ini berawal dari surat kematian dan ditingkatkan ke akte kematian yang akhirnya untuk proses keperluan ke instansi yang mereka perlukan. Bagaimana tanggapan suka ada orang yang nyeleneh begini kalau orang pusing-pusing lah ngianu kitu sebenarnya. Geus kumaha engke
Nah, kumaha Pak tanggapan termasuk orang semacam itu? Dan saya yakin suatu saat pasti bakal butuh dengan surat keterangan ahli waris itu. Gitu. Nah, itulah yang menjadi dilema mungkin ya. Sisi lain bahwa kami hanya bisa memberikan pelayanan yang terbaik itu pada saat warga itu bisa menerima dan pada saat ada keperluan. Ternyata pada saat ada keperluan masih banyak kelengkapan berkas yang belum mereka persiapkan. Nah, semoga ini menjadi bahan mungkin ya. Persiapanlah surat-surat itu sedini mungkin. Pada saatnya nanti ada keperluan kita sudah siap ya, tersedia. Ya, jadi begitu sahabat. Jadi khusus di surat keterangan ahli waris, ketika orang tua kita meninggal dunia, segera proseslah surat keterangan ahli waris itu. Mumpung surat nikahnya masih ada, kakaknya masih ada, KTP yang bersangkutan juga masih ada. Coba bayangkan kalau sudah puluhan tahun ya, betul. Surat nikahnya sudah di mana nyimpennya, kakaknya sudah tidak ada, KTP nggak ada, jadi pusing. Ya. Ketika datang ke kelurahan, oleh kelurahan harus dilengkapi sesuai dengan peraturan yang ada. Hanya kan marah-marah, nyalahin orang kelurahan, mempersulit katanya. Betul. Tapi kalau proses semacam itu Pak, bisa diakali nggak Pak? Yang udah puluhan tahun baru bikin surat keterangan ahli waris. Yang surat nikahnya sudah tidak ada. Iya. Gitu. Sebetulnya bisa, asal keluarga bisa mengetahui tempat orang tua menikah. Di mana menikah. Ya. Namun kita batasi juga bahwa pada saat ada surat-surat yang sangat penting tetapi keluarga tidak bisa menyediakan, kita arahkan ke pengadilan agama. Ya, pengadilan agama. Itu fatwa waris. Fatwa waris sama juga persyaratannya saya rasa sama. Sama juga ya. Iya. Oh jadi kalau memang tidak ada bisa ada solusi ya, ya. Pengadilan agama. Kalau sudah ada putusan pengadilan, kelurahan tidak akan menolak Pak ya? Ya itu lebih tinggi. Lebih tinggi ya, langsung di ACC. Betul. Nah begitu sahabat. Ini sama juga seperti ini Pak, seperti sekarang itu gimana ya, banyak kasus kejadian wanita ya, laki-laki dan perempuan ya biasa ABG lah gitu ya, tabrakan, lahir duluan baru nikah, nah gitu kan ya Pak. Nah sudah nikah, buat kartu keluarga, tapi ini anaknya sulit masuk ke dalam kartu keluarga misalkan, karena persoalannya tidak bisa membuat akte kelahiran, karena dilihat di pendaftaran pernikahan, masa anaknya udah lahir, nikahnya belum gitu kan. Itu persoalan semacam itu mengatasinya gimana Pak? Untuk permasalahan itu di aplikasi Salaman tersedia format. Aplikasi Salaman. Ya, Dukcapil Kota Bandung, bahwa di situ dinyatakan pada saat buku nikah sudah terbit setahun 2 tahun bikin akte kelahiran itu normal. Nah, kejadiannya pada saat lahir duluan bikin akte kelahiran, barulah bikin buku nikah. Itu ada di cover di aplikasi Salaman, dinyatakan lahir dari seorang ibu. Oh, lahir dari seorang ibu. Keluar akte kelahirannya seperti itu. Kalau ingin lahir dari seorang ibu dan bapak, bisa nggak Pak? Sepertinya tidak bisa. Karena di aplikasi Salaman formatnya sudah tertulis seperti itu. Oh. Jadi para beggars para beggars nih hati-hati sekarang ya. Masalahnya udahlah, jangan terbawa nafsu dulu. Kalau sekiranya mau nikah dulu aja, itu gampang. Masalahnya kan nanti masa depan anak kita nih khawatir. Ya, khususnya dalam masalah persuratan itu tadi ya. Nah, itu masalah umum dan khusus sudah dibahas di Kelurahan Cipadung. Tapi selain kepada itu, ada persoalan yang rumit gak selalu ditemukan dengan warga Pak? Persoalan-persoalan permasalahan yang sederhana tapi bisa menjadi memacu gitu Pak. Banyak sih yang namanya kita berhubungan langsung dengan masyarakat ya. Masyarakat dinamis, bergerak, memiliki rangkaian kehidupan yang berbeda dengan
bidang disiplin ilmu dan pekerjaan juga berbeda juga. Iya. Disitulah letaknya, pasti tidak luput dari banyaknya permasalahan. Tapi sebagai yang profesional tetap harus melayani mereka ya. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Sebenarnya banyak pahalanya nih orang seperti ini. Ya artinya walaupun kesal tapi dia harus profesional tetap kepada pekerjaannya, melayani mereka juga. Jadi gimana ya kalau kelurahan itu, nah ini sahabat jangan terlalu menganggap enteng petugas-petugas yang ada di kelurahan, karena ternyata berbagai persoalan administrasi semuanya numpuk di kelurahan Pak ya. Betul. Mulai dari KTP, pengantar KK dan lain sebagainya. Ya seperti tadi yang dikatakan, kalau dinas lain mah kan enak ya. Satu bidang, tapi di kelurahanmu semuanya gitu. Semuanya. Tapi itu insentifnya sudah sesuai nggak dengan pekerjaan yang begitu rumit itu Pak? Ya karena memang itu menyangkut peraturan wali kota ya, yang sudah dibebankan kepada masing-masing ASN khususnya di Kota Bandung. Kami laksanakan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Karena ini amanah Perda juga ya. Betul. Ya, amanah Perda juga. Nah gitu sahabat, nantilah di ISTP ini ada sedikit penjelasan. Ketika beliau menjelaskan nanti ada runtutan ya yang tertulis. Ini persyaratan pembuatan KTP, pembuatan KK, dan juga nanti saya juga mau minta izin ke Pak Sulbeni untuk memoto ini Pak, moto berkas formulir gitu ya. Boleh. Formulir pembuatan KTP, formulir pembuatan kartu keluarga. Boleh. Nah begitu. Tadi Pak Beni mengungkit masalah aplikasi salaman. Itu tuh aplikasi apa Pak? Itu aplikasi yang sengaja dibuat oleh Dukcapil Kota Bandung. Dukcapil Kota Bandung. Ya. Tinggal dilihat di di Play Store ya mungkin ya, di Play Store. Handphone, smartphone. Nanti kita pilih apa yang akan kita buat nanti. Itu melayani apa saja tuh Pak di Dukcapil di salaman itu? Banyak di situ. Ada surat pindah, surat bikin akte kelahiran, akte kematian, merubah kartu keluarga. Saya pikir banyak di situ. Ya. Nanti masyarakat bisa download dan kita bisa masuk ke aplikasi yang kita perlukan. Oke, sahabat. Ternyata pemerintah Kota Bandung khususnya Dukcapil untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat ada aplikasi, salah satunya adalah Salaman. Nanti bisa di-download di link yang akan kami sampaikan di deskripsi ya. Itu bisa langsung klik dan Anda bisa mendownload di sana. Itu pelayanan-pelayanan yang terkait dengan Dukcapil itu insya Allah pasti tercover di sana Pak ya? Insya Allah pasti tercover. Oke begitu Pak. Kayaknya apa lagi nih yang perlu saya tanyakan? Kalau saya nanya gaji sabarada mah mungkin dijawab ke Pak Beni kayaknya. Itu mah ranah privasi, itu malah nggak usah lah. Yang penting kita mah nggak usah tahu berapa gajinya. Yang penting kita tahu betapa rumetnya pekerjaannya itu. Oke, kita selaku warga yang baik hargai dan hormatilah petugas baik di tingkat RT, RW dan juga kelurahan. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Mereka duduk melayani berbagai macam persoalan masyarakat. Nah gitu. Bahkan ada juga Pak ya yang konsultasi selain tadi Pak persuratan itu suka ada juga Pak yang nyeleneh gitu datang warga. Banyak lah. Pak yang kawin misalkan gitu Pak. Misalkan ada keributan, ada yang kemarin-kemarin kan masalah COVID juga kan, pendataan, kenapa ada yang tidak terdata? Ya mungkin karena RT RW kelurahan pun hanya bisa mengusulkan dan hasilnya itu dinas terkait yang memberikan hasilnya, ya kami hanya bisa menyebarkan. Banyaklah yang marah, yang merasa yang ini kenapa nih tidak, yang nggak kebagian bansos, nggak kebagian bansos. Nah itulah gimana kita bisa menghadapinya, gimana caranya mengupayakan bahwa masyarakat juga harus bisa memahami keadaan sekarang di sini. Tapi terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, sebelum kita close, sejauh mana nih
eksistensi seorang RT dan RW di mata kelurahan? Sebetulnya RT RW itu pilihan masyarakat ya. Iya. Kelurahan hanya bisa memberikan SK kepanitiaan pemilihan ketua RT dan ketua RW. Di situ mungkin ada pelantikan, ada pemilihan secara langsung, pemilihan secara pemilihan, Iya. ada pencoblosan, dan sampai akhirnya terbentuk seorang RT dan seorang RW, dan kelurahan hanya bisa melantik. Nah, tapi di situ ternyata karena memang tugas dan fungsi RT dan RW khusus di Kota Bandung ini pada saat ini berat juga, dan kami tidak bisa lepas dari kinerja RT dan RW. Kami hanya Merasa terbantu adanya sangat RT? terbantu, sangat terbantu. Sangat terbantu ya, Pak? Ya, karena mereka ujung tombak mungkin ya, Iya. yang sangat diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Kota Bandung ini melalui RT dan RW. Iya. Apalagi RT RW itu jam kerjanya tidak terbatas, Pak. Tidak terbatas. Bisa 24 jam. Betul. Coba bayangkan jam 2 malam ada yang gedor pintu ya, tetangga yang sakit, yang meninggal dunia, itu pasti ke RT lah atau ke RW. Ada komun pasea namanya, pasea Nugarelut, pasti itu bagiannya RT dan RW. Betul. Artinya harus ada kesinambungan antara RT, RW dan juga kelurahan. Mudah-mudahan sinkronisasi itu, Pak, di Kelurahan Cipadung betul-betul terjaga. Amin. Dan seluruh petugas aparatur negara betul-betul solid dalam menjalankan Perda Kota Bandung ini. Amin. Ya, seperti moto keinginan Pak Wali Kota kita, Bandung Bandung juara ya. Bandung juara. Ya, mudah-mudahan Bandung juara dari segala hal. Nah, itu aja, Pak. Pak Sulbeni, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kami mengganggu, seharusnya Pak Beni ini di hari Minggu ini santai di rumah ya. Dengan keluarga kita ganggu untuk memberikan penjelasan kepada warga dan masyarakat, dan mudah-mudahan masyarakat juga terbantu dengan adanya konten semacam ini. Untuk selanjutnya insya Allah kita akan kedepankan juga dinas-dinas terkait lah untuk membantu masyarakat, memudahkan bagaimana cara mengurus administrasi yang baik dan juga yang benar. Terima kasih sekali lagi Pak Beni. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan lipat ganda rezeki dan barokah bagi Pak Beni. Amin. Amin. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, sahabat. Satu kali lagi, satu langkah maju, Indonesiaku. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.